Halo pemirsa Literasi Indonesia, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di program Literasi Indonesia. Tentunya hari ini kembali bersama saya Yustin Sila. Dan bersama dengan saya Farid Kurniawan, kita akan membahas satu hal yang menarik tentunya ini untuk kita bahas seperti di episode-episode sebelumnya. Kalau kemarin kita ada sebelumnya banyak lah ya, salah satunya Mbak Dani. Kalau sekarang ini juga sudah hadir, ini tenaga ahli utama kantor staf presiden, ada Bang Wandi Tututong. Selamat datang Bang Wandi. Terima kasih sudah diundang. Salam sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Pak, Mas, apa Abang? Oh, bebas. Bebas. Ya Bang Wandi aja deh, kayak aktivis juga ini. Iya. Bang Wandi, kan hari ini kita mau bahas soal Indonesia sentris pasca Pilpres. Nah, jadi sebelum kita menggali terlalu lebih jauh nih, mungkin Mbak Wandi bisa jelaskan konsepsi dari Indonesia sentris ini seperti apa? Kalau saya sendiri mungkin saya karena milenial, jadi saya dulu tuh nggak terlalu tahu soal Indonesia sentris. Setelah di eranya Pak Jokowi, baru mengenal itu. Nah mungkin Bang bisa jelaskan lebih detail. Ya, Indonesia sentris itu jadi penting buat kita ketika kita membandingkan dengan pembangunan sebelum eranya Pak Jokowi, sebelum adanya Indonesia sentris itu. Jadi Indonesia sentris itu sebetulnya jawaban atau antitesis ya terhadap pembangunan yang terlalu Jawa sentris. Jawa sentris. Karena apa? Dulu pembangunan itu memang banyaknya di Jawa. Terfokus sekali di sini. Infrastruktur di Jawa. Memang penduduknya juga di Jawa. Jadi ketika orang bangun infrastruktur, bangun fasilitas-fasilitas macam-macam, otomatis dia kan orang akan senang datang ke situ. Orang banyak berpindah. Itu sebabnya terjadi urbanisasi dan segala macam. Kemudian ketika orang banyak berarti pasarnya juga besar kan. Karena pasar besar kan orang, wah udah kita berbisnis di situ. Bisnisnya terfokus di Pulau Akhirnya Jawa dia jadi ini. magnet terus-menerus. Nah bagaimana cara membuat ini, dan itu kan akan ada implikasinya. Dampaknya apa? Jadi ada ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa kan. Padahal luas wilayah kita kan sangat-sangat luas ya. Nah dengan adanya Indonesia sentris, kita berharap bahwa akan ada epicentrum atau pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, sehingga magnetnya tadi dipindahin. Dipindahin bukan cuma ke satu tempat, tapi ke beberapa tempat. Salah satunya namanya Ibu Kota Nusantara. Kira-kira seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Jadi Indonesia sentris adalah upaya untuk membuat terjadinya keadilan, dan dengan adanya keadilan terjadinya persatuan, soliditas. Nah, sebab itu kalau kita bicara pasca Pilpres ya, pasca pemilu, itu sangat penting modal kita bersatu, kompak ya, solid ya. Nah, itu yang akan menjadi jawaban, akan menjadi modal utama kita untuk menghadapi tantangan-tantangan global. Kan kita mau menuju Indonesia Emas 2045. 22 tahun dari sekarang. Nah, kalau kita berbicara tentang Indonesia sentris, tantangannya sendiri seperti apa untuk diwujudkan gitu? Mengingat kalau kita secara geografis itu kan kita banyak pulau gitu ya, dan belum lagi tantangan yang lainnya. Kira-kira apa saja yang harus dihadapi untuk kita memang bisa mewujudkan nih Indonesia sentris ini gitu? Ya, tantangan geografis itu harus diatasi ya dengan membangun infrastruktur. Jadi memang kita melihat kepulauan ya, Indonesia adalah negara kepulauan. Tentu untuk menjangkau satu pulau dengan pulau yang lain, bagaimana menyambungnya itu kan butuh infrastruktur. Butuh infrastruktur perhubungan dan sebagainya. Dan ini salah satunya juga. Yang kedua adalah membuat mindset baru bahwa kemajuan itu juga bisa terjadi di tempat-tempat lain. Tetapi untuk melakukan itu mau nggak mau kan kita harus membuktikan dahulu. Nah itu sebabnya sebetulnya IKN tadi, kalau kita balik lagi sebagai contoh saja, untuk sebagai showcase bahwa bisa ternyata. Nah, bahkan Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Indonesia ya ada di Kalimantan. Nah itu juga secara psikologis sebetulnya akan mengubah pandangan, oh ternyata bukan cuma di Jawa saja. Berarti di tempat-tempat lain juga bisa. Jadi yang diharapkan adalah efek berantai, efek psikologis yang membuat orang-orang di luar Jawa, kita semua lepas dari berbagai perbedaan, itu bisa maju bersama. Nah, itu sebetulnya. Jadi ada tantangan geografis, fisik, tapi juga ada tantangan mental, membangun mental yang orang-orang yang di luar
Jawa itu supaya kita juga bisa. Salah satu contohnya dengan pembangunan IKN itu artinya mengubah mindset masyarakat Indonesia dan juga soal nawacita juga kan, salah satunya membangun dari pinggiran. Ya, membangun dari pinggiran. Saya dari Nusa Tenggara Timur, saya rasa benar itu. Iya, betul. Gitu. Saya juga dari Manado. Dari Manado kan? Kita dari Indonesia Timur. Cuman saya penasaran ya, konsep Indonesia sentris ini sebenarnya berangkat dari apa? Apakah memang hanya terfokus karena mungkin kita lihat era kepemimpinan sebelumnya karena memang terlalu fokus di Jawa, atau ada alasan lain dari itu? Ya, saya kira sebenarnya ini adalah upaya untuk balik pada semangat para pendiri bangsa kan. Ya, kita sebetulnya tidak akan pernah merdeka kalau kita tidak bersatu kan, sebetulnya itu. Nah, di balik persatuan itu kan ada harapan terhadap keadilan. Betul. Nah, kalau itu tidak ada, Bung Karno itu kan berupaya menjalin semua itu, menjalin supaya perbedaan-perbedaan suku, agama, ras bisa bersatu, kemudian muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Orang tidak percaya bahwa sebuah negara, bangsa itu bisa dimerdekakan dari berbagai macam perbedaan itu. Nah, para pendiri bangsa kita sudah membuktikan bisa. Itu bisa. Dengan persatuanlah kita merdeka. Kan kita nggak punya modal apa-apa. Semangat persatuan itu dan visi ke depan yang memerdekakan kita. Dan perjuangan itu juga datang dari Sabang sampai Merauke, semuanya bersatu. Betul. Semuanya ikut kan? Semuanya ikut. Nah, dalam perjalanannya bisa terjadi deviasi, bisa terjadi kita kemudian punya pandangan yang berbeda tentang cara membangun dan sebagainya. Awalnya kita berharap bahwa membangun Jawa dulu, nanti kalau Jawa udah maju kemudian akan dialirkan ke daerah-daerah yang di luar Jawa. Tetapi nyatanya Jawa berkembang terlalu cepat, begitu cepat ketinggalan yang lain. Nah, ini kan gapnya jauh. Nah, ini kan akan potensi perpecahan sebetulnya kan. Perpecahan itu bisa muncul, orang saya mau merdeka lah, apalah. Nah, dengan adanya kesadaran terhadap itu, ayo kita kembali kepada semangat para pendiri bangsa. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena itu tadi, karena kita 22 tahun lagi akan mencapai 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. 100 tahun Indonesia Merdeka ini kan kayak sebuah milestone ya, sebuah penanda buat kita, kita sudah 1 abad merdeka. Apa yang kita capai? Nah, ini kan kita harus tunjukkan bahwa kita memang mencapai kemajuan-kemajuan. Dan untuk kemajuan-kemajuan itu nggak mudah karena kita menghadapi tantangan yang banyak sekali ya. Tantangan kelebihan sekaligus tantangan bonus demografi, kita menghadapi disrupsi teknologi, kita menghadapi lingkungan sekarang, ada pemanasan global dan sebagainya. Dan kita menghadapi geopolitik juga yang panas ya, antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan kok Indonesia dalam pusaran itu diharapkan atau sejarah mengantar kita untuk satu ekonomi kita setelah krisis pandemi itu relatif lebih baik dibanding negara-negara lain. Kita juga menjadi salah satu G20 presidensi tahun lalu ya, G20. Sekarang kita chairmanship ASEAN, keketuaan ASEAN. Jadi peran Indonesia makin penting sehingga Indonesia Centers itu menjadi makin penting. Jadi ketika Indonesia Centers itu kita capai, terjadi soliditas, berarti kita punya modal yang kuat untuk menjadi 2045 itu negara maju, Indonesia emas. Dan Indonesia emas 22 tahun dari sekarang. Coba kita pikir, 22 tahun dari sekarang, kalau generasi milenial atau generasi Gen Z ya, generasi Z, ini usia 20-an, tambah 22, kan berarti 42-45 tahun. Itu kan usia-usia matang ya. Usia-usia di mana mereka akan jadi pemimpin. Kalau saya usia tahun segitu udah 70-an. Tetapi estafetnya itu sebetulnya sudah di depan mata kita semua. Oleh karena itu, kenapa kita penting Indonesia Centers ini untuk mempersiapkan mereka. Nah, ini banyak Indonesia Centers ini kan sebenarnya sebuah kata untuk mempersatukan, pentingnya kita memperkuat ya, menghadapi pasca pemilu. Jadi pesannya apa dari ini? Pesannya pemilu itu bolehlah pro A, pro B, pro C. Tapi ingat, setelah itu mari kita bersatu lagi,
Karena tantangan kita ke depan di 2045 itu masih besar, masih banyak yang kita harus lakukan. Bonus demografi itu harus kita isi dengan pendidikan, dengan produktivitas, dengan inovasi, dengan program-program seperti literasi. Yang harus ditonton terus. Banyak agenda yang harus kita lakukan. Nah, kalau melihat kondisi Indonesia kan tadi keberagamannya banyak sekali, termasuk juga kesukuannya gitu ya. Apa yang harus dilakukan terkait dengan ego kesukuan yang biasanya gede nih, besar gitu ya, untuk mewujudkan Indonesia sentris begitu? Paling penting tentu saja pendidikan. Jadi pendidikan yang terus-menerus. Karena kita menghadapi dunia yang disruptif ya. Berubah terus. Cara menghadapi dunia yang terutama disruptif secara teknologi dan disruptif secara lingkungan. Karena ada pemanasan global dan sebagainya itu. Kita ini kan kayak kemarin kita menghadapi COVID. Cara menghadapinya gimana? Ya belajar sambil jalan, sambil bekerja kita menangani, sambil belajar. Karena kan kita nggak pernah kena COVID sebelumnya, nggak pernah kena pandemi sebesar itu. Pandemi terakhir yang besar itu 100 tahun yang lalu kan. Jadi bagaimana kita sama-sama belajar. Jadi continuous learning, belajar terus-menerus itu. Cara meningkatkan produktivitas bonus demografi gimana caranya? Belajar terus-menerus. Belajar itu macam-macam, belajar pendidikan karakter, belajar vokasi, belajar teknologi baru, memahami apa itu artificial intelligence, karena dunia kita ada yang nggak bisa ditarik mundur ke belakang. Jadi kalau kita belajar, dan belajar itu bukan sekedar kita berpendidikan tinggi, enggak. Tetapi mempelajari hal-hal baru, memproduksi podcast yang memberikan pelajaran, misalnya gitu kan. Culture belajar, kultur belajar itu yang penting untuk terus kita sebarluaskan, kita tingkatkan, sehingga kita siap, kita belajar hal baru, sehingga ketika ada perubahan-perubahan, kita siap. Ya, karena satu-satunya yang memang nggak akan berubah ya perubahan itu sendiri. Persis sekali. Tugas kita ya mau nggak mau harus belajar untuk beradaptasi sama perubahan itu. Cara beradaptasi yang terbaik ya belajar. Betul. Nah, kemudian kalau terkait dengan konsep Indonesia sentris ini sendiri begitu ya, kalau di kalangan milenial dan Gen Z sendiri ya dalam pandangan Bang Wandi, apakah mereka sudah cukup memahami dan apa kayak bersiap gitu untuk mewujudkan bareng-bareng, karena kan mereka adalah penentu nih nanti nih untuk masa depan Indonesia gitu. Ya, kita tidak perlu terlalu membebani mereka. Karena kan saya membayangkan ya, Gen Z itu juga menghadapi informasi yang macam-macam. Jadi juga terjadi mungkin kebingungan dan segala macam ya. Tapi mereka adalah native digital juga kan. Mereka tahu cara mengelola informasi dengan baik. Tetapi di tengah-tengah banyaknya informasi itu tentu mereka merindukan sesuatu yang fundamental, sesuatu yang bermakna buat mereka. Nah, makanya kemudian Gen Z ini saya rasa, dan saya melihat di beberapa negara dari rekan-rekan saya, ada kebutuhan untuk value yang lebih baik, kebutuhan untuk spiritualitas bahkan. Karena generasi X itu kan banyak yang meninggalkan kayak gitu spiritualitas karena merasa freedom dan apa Kalau Gen Z kebebasan. terbalik ya? Gen Z kan kayaknya ini ada kecenderungan ya, tapi saya belum melihat data seutuhnya. Tapi ini dari cerita-cerita aja nih, orang-orang generasi saya, anaknya dan segala macam, mulai merindukan hal itu. Mencari taunya tinggi. Jadi mencari tahu yang tinggi, arti kan dia mencari makna. Nah, sebetulnya makna Indonesia masa depan itu kan juga sesuatu yang penting. Jadi kalau kita mampu mendekati mereka, memahami kebutuhan mereka, berbicara dengan bahasa mereka, mungkin kita bisa menyampaikan literasi yang tepat kepada mereka. Saya rasa juga kalau kita ajak mereka, 22 tahun dari sekarang itu, kamu nanti usia 40-an loh. Pada saat usia 40-an, Indonesia 100 tahun loh merdekanya. Terus saat itu kamu udah jadi apa? Atau kamu membayangkan Indonesia seperti apa? Terus kalau kamu membayangkan Indonesia yang lebih baik seperti apa? Secara sosial, secara teknologi, secara ekonomi, secara politik, maupun dalam lingkungan, konteks lingkungan, yang kamu bayangkan apa? Terus apa tantangannya untuk menuju ke sana? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan itu? Kan sederhana sebetulnya. Kita bisa ajak mereka merenungkan itu, bahwa kita tidak hidup untuk masa kini saja. Tapi kita bisa punya
identitasnya untuk menjadi tulang punggung lah, katakanlah, membawa Indonesia Emas 2045. Nah, ini soal kata tulang punggung nih yang saya suka nih. Karena nggak semua anak muda itu mengerti soal bagaimana konsep Indonesia 2045. Itu kan di saat mereka mendengar itu tuh terlalu politik gitu loh. Nah, sejauh ini mungkin Bang Benny bisa perhatikan apakah memang anak-anak muda Gen Z, generasi milenial ini sudah memahami sejauh mana sih konsep ini? Sebenarnya saya banyak juga ketemu yang sangat kreatif, yang juga cukup ada perenungan ya, gitu kira-kira seperti itu. Menurut saya tetap punya harapan gitu. Harapannya adalah dengan kita ajak mereka berdialog. Jadi dengan bertanya. Jadi sebetulnya kita tidak mengajari mereka. 2045 tuh ini loh, kamu harus begini ya, kamu harus begini. Tapi bertanya. Kalau 2045 itu kan Indonesia 100 tahun. Apa sih yang kamu harapkan di 2045 itu? Apa yang kamu bayangkan? Terus kita bisa juga kasih tahu, tahu nggak sekarang itu ekonomi dunia itu bergerak ke timur. Tahu nggak kamu setelah pandemi itu negara-negara ASEAN itu pertumbuhan ekonominya relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain di dunia. Tahu nggak kamu bahwa diramalkan oleh salah satu profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy bahwa ekonomi dunia itu akan bergerak ke GMT plus 8. Kita kan GMT plus 7, 8, 9 ya, 7, 8, 9 kan. Tahun 2050 katanya puncak ekonomi itu ada di situ, kekuatan ekonomi dunia itu. Kita ada di situ loh, diramalkan. Menurut kamu bagaimana supaya generasimu itu berperan penting atau benar-benar menjadi apa istilahnya pemenang pada saat itu? Apa yang harus kita lakukan? Artinya ajak berdiskusi, ajak ngobrol. Karena ya anak muda zaman sekarang kan istilahnya di rumah saja sudah diajari lah. Dan itu memang kewajiban orang tua ya untuk mengajari banyak hal. Jadi untuk bicara soal hal-hal besar keindonesiaan ini memang perlu diskusi. Dan dialog ya, menurut saya bukan pendekatannya saya juga orang yang dulu saya aktivis mahasiswa ya. Jadi saya justru berontak terhadap cara-cara indoktrinasi kan. Kita dulu demo dan segala macam ya, kita akan sampai 98 itu. Nah, saya rasa itu manusiawi sekali. Anak-anak muda sekarang itu juga perlu kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dia bicara. Saya juga melihat generasi saya sendiri, kalau nyampain sesuatu masih ada upaya untuk kayak dengerin saya gitu. Ini pendapat saya. Ya kadang-kadang kita, apalagi mantan aktivis ya, kadang-kadang terlalu bersemangat. Tapi mendengarlah. Saya juga sama anak-anak saya berdialog. Tapi berarti kekritisan anak-anak muda, milenial dan Gen Z ini adalah bisa dibilang itu juga modal begitu untuk mewujudkan Indonesia sentris ini? Iya. Modal, kecepatan mereka, kemampuan mereka untuk belajar dengan cepat dalam lanskap kita sekarangnya digital ya, itu kan modal. Tinggal bagaimana, jadi harus di-SWOT lah kira-kira kekuatan dan kelemahannya dan membuat mereka sadar. Oke, kamu kekuatannya ini loh. Dulu generasi yang sebelumnya nggak ada itu, tapi kamu punya ini. Tapi kamu punya kelemahan. Karena kan kalian tuh terlalu banyak informasi dan segala macam sehingga cepat berubah dan segala macam. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, tetapi tidak ada sebetulnya generasi yang hebat. Ya, maksudnya perfect nggak ada. Semuanya pasti punya kelemahan dan kekuatan. Nah, bagaimana kita bergerak dalam keterbatasan kita dan memperkuat segala macam kekuatan kita, kan sebenarnya itu strateginya. Betul. Dan kembali lagi soal Indonesia sentris tadi, berarti memang anak-anak muda ini juga perlu dikasih semacam pemahaman gitu loh, bahwa kita tuh perlu bersyukur. Seorang Joko Widodo 2 periode loh sudah menerapkan konsep ini gitu loh. Nah, gimana caranya supaya anak muda ini memahami bahwa 10 tahun Pak Jokowi ini sudah luar biasa dengan konsep Indonesia sentris ini? Pendekatannya dialog. Jadi kita berdialog dengan mereka, mungkin bertanya pada mereka tadi ya, lagi-lagi bertanya, sampai kemudian kalau ada kesadaran bahwa wah iya ini penting sekali, sudah mulai terinternalisasi itu nilai-nilai, wah kita harus melakukan sesuatu bersama-sama secara kolektif, sampai muncul kemudian inisiatif misalnya untuk bikin organisasi, bikin asosiasi, bikin macam-macam, karena bagaimanapun juga
bergerak sendiri dan bergerak bersama-sama lebih powerful bergerak bersama-sama. Nah itu kita berharap mereka sendiri. Jadi kita nggak jadi dewan pembina yang atur kamu terus mereka yang bekerja untuk kita, enggak. Tahun 2045 sekali lagi kalian yang akan menjadi pemimpinnya. Jadi kita ini sekarang memberikan estafet, mempersiapkan kondisi di mana kalian akan menjadi pemimpin. Sebenarnya kan itu kan. Dan kita untuk akan jadi tulang punggung, jadi kita harus kuat. Iya, harus kuat gitu. Harus kuat dan itu kalian entrepreneurship itu penting ya. Nah, sekarang sebetulnya startup itu kan upaya untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan entrepreneur itu harus tangguh loh. Harus tangguh. Dari sekian banyak startup yang bertahan tuh berapa sih kan kira-kira gitu. Nah itu laboratorium juga. Jadi kita juga menghargai generasi muda yang main startup, yang berupaya gitu. Anak saya dan lumayan berkembang ya Bang ya. Anak saya juga bekerja di salah satu perusahaan digital, dia resign, dia mau ini sendiri. Bikin sendiri. Ya biar saya nggak, walaupun saya sebagai orang tua, kenapa? Artinya kemandirian itu sudah terbangun. Iya kan? Ya, Bang. Tetapi kita kan belajar dari pengalaman kita sendiri, kita harus terjun gitu. Kalau mau belajar berenang ya agak minum air dikit lah gitu kan. Agak kelelep dikit ya kan. Dan sekarang itu kan sekarang juga banyak komunitas traveling. Anak-anak muda banyak banget dan menurut saya itu juga jadi salah satu salah satu jalan untuk kami memahami bahwa Indonesia sentris yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini luar biasa. Karena dengan travel ke desa-desa, ke wisata-wisata yang di pelosok-pelosok, akhirnya bisa tahu. Jadi nggak cuma satu objek aja yang jadi tujuan gitu ya, tapi udah banyak sekarang. Udah banyak sekali. Betul. Dan kita juga harus belajar dari sejarah. Sejarah itu menunjukkan bahwa sebuah negara peradaban itu maju menjadi negara maju. Eropa seperti sekarang itu ada proses estafet. Jadi kita jangan berpikirnya pendek. Kita harus berpikir tentang gagasan. Ya atau Indonesia dulu deh. Indonesia itu merdeka 1945. Tapi tahun 1908, 1928, para pemudanya sudah berkumpul. Kita harus merdeka dan kita pakai satu bahasa, satu bangsa, satu tanah. Belum macam-macam tuh. Modalnya itu visi dulu. Tapi itu di estafet. Tapi kita tahu bahwa setiap kali kita bergerak maju memberikan estafet, si generasi baru akan punya tantangan baru. Nah, negara-negara Eropa itu kan baru mengalami abad pencerahan di abad ke-14, 15 ya. Abad ke-15 ya, abad pencerahan, Enlightenment. Mereka dulu abad ke-8 disebutnya. Tapi ketika mereka mulai diskusi-diskusi, mulai baca-baca buku, mulai intelektualitas berkembang, baru kemudian sampai akhirnya terjadi ilmu pengetahuan berkembang. Mereka menerjemahkan banyak buku-buku filsafat, buku-buku sains yang dulu sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian mereka terjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian setelah itu kan revolusi industri. Setelah revolusi industri mereka mencari bahan baku, akhirnya kita dijajah. Ya, tapi maksud saya, dan sekarang mereka ada di masih dalam negara-negara maju. Tapi sekarang Asia sudah mulai maju kan. Asia sudah, yang dulu merdeka baru berapa puluh tahun yang lalu kan, 78 tahun kayak kita. Nah sekarang berarti kita sedang menuju ke sana. Nah kita harus ingatkan sejarah ini, bahwa jangan berpikir jangka pendek. Kalau kita mau jadi peradaban maju, peradaban secara kolektif kita menjadi bangga menjadi orang Indonesia, Indonesia sentris jadi penting di situ. Maka kita teruskan ini dan kita punya PR masa depan kita sendiri 22 tahun dari sekarang itu. Artinya negara maju ini ada di tangan generasi untuk wujudkan itu. Dan dari tadi Bang Wandi juga sempat bilang untuk pendekatan ke generasi milenial dan Gen Z itu penting sekali dialog gitu. Artinya pengalaman sebelumnya apakah lebih sering dicekokin aja gitu atau gimana? Ya kita mengalami semacam shock dalam komunikasi. Karena kan generasi saya ini 90-an ya waktu mahasiswa, kita kan masih ya Orde Baru, masih demokrasi belum ada, pemilihan langsung belum ada, pers bebas belum ada, ya kan, semuanya diatur. Kita itu akhirnya berontak, marah kita gitu, begitu mendapatkan keberanian bersatu, kemudian kita demonstrasi, marah. Akhirnya kita kebanyakan ya termasuk saya, cara berkomunikasi yang emosional, cara yang marah-marah gitu kan.
Ya masih adalah sisa-sisanya. Nah, tetapi sekarang kan kita tahu, kita belajar, oh cara pendekatan yang seperti itu tuh membuat orang tersinggung, membuat tidak nyambung, sambung rasanya tidak terjadi. Padahal sambung rasa itu penting. Pak Jokowi menunjukkan sambung rasa itu penting. Karena Pak Jokowi itu kan datang mendengarkan belusukan kemana-mana. Saya juga belajar, kita semua belajar. Nah, pelajaran ini kan harus kita teruskan. Mari kita berdialog. Nah, jadi saya sangat senang kalau dengan anak-anak muda tuh saya suka berdiskusi. Dan saya tidak berpretensi saya tahu semua. Lah orang ChatGPT aja saya harus tanya sama anak saya kan kira-kira lebih paham kan mereka gitu ya. Iya gitu kan. Jadi gini, kita juga harus tahu batas kita. Baru berkomunikasi. Kita generasi yang lebih senior selalu punya kelebihan dari sisi pengalaman kan. Ya pengalaman ya dari segi usia, dan pengalaman dan usia. Experience maksudnya. Tapi kalau generasi muda, kelebihannya selalu di semangat ya. Dinamikanya, kreativitas. Nah itu modal. Ini kan kalau bersatu, wah luar biasa. Jadi ada mentornya, ada ininya. Nah, mentor bukan berarti minta dilayani, enggak. Dia tuh mendampingi, kamu yang akan maju ke depan. Jadi bukan, kamu harus gini. Beda itu instruksi. Kalau dalam pandangan Bang Wani sendiri sih nanti generasi muda zaman sekarang nih di Indonesia Mas nanti 2045. Seperti apa peran mereka? Dengan kondisi kita yang sekarang ini nih, menuju ke 2045, kira-kira mereka nanti akan bisa melakukan apa aja gitu? Apakah masih punya harapan bahwa kami mampu? Sangat. Dan harus ya. Jadi kan sebetulnya yang sering disampaikan Pak Jokowi, Presiden kita itu kan soal bonus demografi. Bonus demografi kan angkatan kerja yang produktif, usia produktif kita besar. Nah, usia produktif kita itu yang besar itu akan menjadi berkah buat kita kalau ini produktif dan mampu berinovasi, mampu bekerja dengan optimal sehingga nanti kemudian dari mereka bekerja secara optimal, ekonomi kita akan maju, pendapatan kita akan menjadi negara tinggi. Mereka harus masuk kepada profesi-profesi yang menjadi pengambil keputusan, sehingga usia produktif kita kemudian berpenghasilan tingginya juga merata. Nah, untuk itu pendidikan, vokasi, dan belajar terus-menerus lagi-lagi kan. Nah, kalau itu terjadi, otomatis inovasi dan macam-macam, otomatis penghasilan kita, pajak kita akan meningkat. Nah, itulah yang akan membiayai pembangunan, yang akan memberikan kesejahteraan buat yang kurang mampu, dan sebagainya. Jadi, lagi-lagi balik lagi SDM. Lagi-lagi bisa mampu, ya harus mampu. Mau nggak mau harus mampu. Menurut saya sejarah sudah mengajak kita, membawa kita kepada posisi penting saat ini, menjadi pemimpin. Tetapi kan Pak Jokowi mau selesai, karena harus mulai ada estafetnya. Pikirkan. Jadi ke depan itu harus politik gagasan. Jadi ke depan itu siapapun pemenangnya, terserah deh. Siapa yang kalah dia bisa membantu yang dari luar dengan gagasan-gagasan, atau membuat koalisi yang stabil, membuat yang menang mengajak yang kalah, misalnya gitu kan, supaya kita fokus jangka panjang. Jadi upaya-upaya untuk saling menjatuhkan, yang penting itu dulu deh, kita harmoni dulu, kita bersatu dulu. Upaya untuk menjatuhkan yang lain, itu kita stop dulu. Kita stop karena itu prasyarat kita untuk bisa produktif. Betul. Kalau kita nggak bersatu, kita nggak merdeka loh. Terserah Bray. Jadi yang paling penting sebetulnya itu. Jadi paling penting selain produktif, kita harus bersatu. Bersatu dulu sebagai bangsa, sadar tantangan kita ke depan. Dan saya mampu, itu harus mampu. Bukan soal saya percaya nggak, saya pasti percaya. Dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, ini bagus sekali kan. Literasi Indonesia itu literasi untuk Indonesia Emas 2045. Dan memang harus mampu ya, karena memang dibandingkan dengan bapak-bapak pendiri bangsa, generasi-generasi sebelumnya memang tantangannya jauh lebih besar. Kalau kita sekarang sudah banyak mengalami kemudahan, mungkin tantangannya lebih berbeda aja. Berbeda, dan saya nggak bilang gampang, saya nggak bilang itu gampang. Kalian akan menghadapi tantangan yang unik, tetapi itu sulit. Tetapi justru itulah kalian akan membuktikan jati diri kalian yang sesungguhnya. Nah, berarti peran pemimpin berikutnya nih, yang nanti akan kita pilih ya tahun depan gitu ya. Itu harus gimana sosoknya dan gimana mendekati generasi muda gitu ya, biar nanti mereka tuh siap untuk melanjutkan estafet di tahun-tahun berikutnya. Satu, mereka harus mampu berdialog
harus melibatkan dialog lagi ya. Dialog dan melibatkan generasi muda. Mulai sekarang. Jadi kan bagian dari mentoring itu kan melibatkan. Kalau kita lihat klub-klub sepak bola yang sukses dalam jangka panjang, pemain-pemain mudanya itu digabung sama pemain yang senior kan, supaya dia punya jam terbang, pengalaman jam bermain tinggi sehingga dia akan percaya diri. Saya juga dulu muda, orang yang sangat gugupan, orang yang introvert, tapi sekali mulai diajak mimpin diskusi, demo, berani juga saya lama-lama. Ternyata extrovert juga ya. Akhirnya bisa ngomong juga di depan publik gitu. Sama kok, sama, persis. Kita menghadapi tantangan yang mirip-mirip lah. Jadi saya percaya bisa. Dan pemimpin yang ke depan, pertanyaannya kan, pemimpin yang ke depan itu harus meneruskan fondasi yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Jangan lagi kita memutar balik jam ke belakang. Kita mengurangi waktu kita yang 22 tahun itu jadi lebih panjang nantinya. Betul. Nanti momentum 2045-nya hilang. Bonus demografi kita kalau setelah 2050 akan jadi tidak produktif juga, akan jadi senior juga yang tadinya produktif ini kan. Jadi ada momentum yang kita harus pertahankan, kita harus optimalkan, kita harus lanjutkan. Jadi melanjutkan legacy itu bukan menyalurkan legacy pribadinya Pak Jokowi, tetapi melanjutkan legacy gagasan dia tentang bagaimana membangun Indonesia Emas 2045. Artinya kan bahwa memang pergantian kepemimpinan ini kan adalah melanjutkan keberlanjutan tali estafet itu ya. Nah, tongkat estafet itu. Artinya yang baik dilanjutkan. Salah satu contohnya kinerja Pak Jokowi selama ini soal Indonesia sentris itu memang harus dilanjutkan. Yang tidak sesuai mungkin diperbaiki, tapi jangan sampai mengubah semuanya. Iya, tentu harus ada kritik terhadap macam-macam kekurangan. Kan dalam implementasi wajar ada kekurangan-kekurangan. Tetapi kayak infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial dan sebagainya ini kan harus dijaga terus-menerus. Artinya kita hilirisasi industri, hilirisasi. Dan Bang Wendy kan saat ini kita kurang lebih 4-5 bulan lagi menuju Februari 2024. Artinya harapan Bang Wendy dan kita semua bahwa pemimpinan yang nanti terpilih bisa melanjutkan. Ya mari kita melihat ini sebagai, dulu kan ada istilah pesta demokrasi. Kita berpestalah. Berpesta, boleh pro A, pro B. Pesta artinya semuanya senang dong. Happy dong. Gitu kan, senang, happy semuanya. Siapapun yang menang, mendukung siapa boleh. Mendukung siapa boleh. Tapi ingat tadi, ada agenda jangka panjang. Jadi tujuan hidup kita bukan untuk memenangkan yang ini, bukan jangka pendek maksud saya. Tetapi ada tujuan jangka panjang di mana kita bisa maju bersama. Dan kita akan membangun Indonesia bersama. Nah, itu yang harus kita ingatkan. Kalau kita gontok-gontokan, kalau kita ribut, gimana mau mencapai yang jangka panjang tadi? Betul, kan nggak bisa. Benar. Dan kembali lagi tadi, terutama soal pendekatan ke generasi Z dan juga milenial, jangan pendekatan hanya untuk pemilihan sesaat ya. Oh iya, ingatkan itu. Ingatkan itu. Jangan hanya jadi vote getter. Lalu didekati kemudian setelah itu ditinggalkan. Ajak mereka ikut merancang masa depan, meneruskan gitu. Itu tadi balik lagi. Apa yang mau dibangun? Apa ada pilar-pilar itu tadi, sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, sama geopolitik ya. Karena kita harus internasional kan, kita juga bertanggung jawab kan. Kita bukan manusia yang hidup hanya ada internasionalisme juga, aspek internasionalisme. Tadi Bang Wadi sempat menyebutkan generasi muda tuh harus dilibatkan gitu ya. Apakah sekarang ini masih ada tanggapan atau budaya anti sama anak muda gitu? Anak muda bisa apa sih gitu? Kan masih ada yang suka begitu. Mungkin tidak anti ya, cuman tetap kan kadang-kadang orang punya karakter yang stereotyping. Jadi dia melihat cuman sedikit fakta, dan semua orang juga, semua generasi juga punya kelemahan dan kelebihan. Kemudian menyimpulkan. Yang dia simpulkan kan, ini nggak punya komitmen karena ini karena itu ya, kira-kira seperti itu. Tetapi ya sekarang sudah berbeda ininya gitu. Bisa juga, tapi yang saya ya seperti anak saya misalnya. Mereka orang yang sangat talkative, orang yang sangat mampu menyampaikan ini dengan terbuka kepada saya gitu. Begini, mengkritik, ibunya mengkritik. Kebebasan ekspresi udah dari rumah ini, bagus. Meskipun kita juga harus ingat, kalian tetap harus ingat ada nilai-nilai gitu kan. Tetapi gini, itu yang namanya dialektika. Jadi kita harus saling mengingatkan dalam dialog, bukan saling menjudge. Kalau saling menjudge nanti terjadi
segregasi, terjadi pembelahan, pembelahan generasi, dan itu nggak ada untungnya buat kita semua. Kalau terjadi pembelahan, oh saya yang paling benernya, oh nggak saya paling bener, oh memang orang tua ini nggak bisa dikasih tahu kolot. Nah, sebenarnya kita bilang, anak muda sekarang nggak tahu sopan santun. Itu. Kan stereotyping. Itu stereotyping. Bisa kita tiru nih kalau punya anak nanti. Dan terakhir nih Bang Mendy, mungkin karena kita bicara soal Indonesia sentris untuk konsep ini, dan konsep ini memang sangat bagus dan perlu dilanjutkan. Mungkin pesan untuk generasi muda seperti apa? Pesan saya ya lagi-lagi belajar terus-menerus. Sebab tantangan yang kalian hadapi itu beda dengan yang kita hadapi, lebih kompleks. Pada saat yang bersamaan banyak hal-hal besar harus dilakukan, tapi pada saat yang bersama juga harus menyiapkan diri sendiri. Nah itu cara paling bagus, belajarlah, belajar terus-menerus. Jangan pernah berhenti belajar. Dan belajar itu belajar bukan sekedar formal. Justru banyak orang belajar pendidikan formal, dia pikir S1, S2, S3, tapi dia berhenti belajar S3. Padahal dunia udah berubah. Ya ketinggalan walaupun dia S3. Tapi kalau orang yang terus-menerus belajar, buku tiap ini terbit dalam berbagai bahasa kan, bisa kita akses di internet. Kalau orang belajar terus-menerus atau menghasilkan produk-produk media, podcast dan segala macam yang saling bisa belajar, nah itulah yang penting. Jadi itu lakukan itu kalau itu belajar terus-menerus. Ya karena hidup ini adalah belajar. Sekolah kehidupan ya sekolah memang kehidupan, sekolahnya tiap hari, nggak harus di sekolah. Jangan pernah capek gitu ya. Jangan pernah belajar capek. hal-hal baru. Gagasan. Jadi kan ada katanya ada orang yang suka ngomongnya orang, tapi weak mind katanya, ngomongin orang. Moderate mind ngomongin event, tapi yang strong mind ngomongin gagasan. Nah, mudah-mudahan semakin banyak yang bisa ngomongin gagasan. Amin. Kita kalau bisa menuju ke yang strong. Harusnya itu gitu ya. Aduh, luar biasa banget loh. Iya. Kayaknya kita masih pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi karena waktunya terbatas gitu ya. Jadi kayaknya untuk sekarang ini ngobrol sama Bang Wandi cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi lah. Bang Wandi deket ini kan tinggal main di sini ya. Dengan senang hati, cuman jalan kaki dari istana ke sini. Betul. Ya, deket banget lagi kan ya. Pokoknya terima kasih banyak. Ini konsep Indonesia sentris ini hari ini memang saya udah tahu, tapi hari ini saya semakin tahu lagi lebih jelas lagi. Dan memang satu tadi yang sudah dijelaskan bahwa harus dilanjutkan. Dan semoga juga teman-teman khususnya generasi muda gitu ya lebih paham lagi dan semangat gitu untuk mewujudkan Indonesia sentris untuk kemajuan dan kebaikan kita bersama tentunya Indonesia. Betul, karena kita adalah tulang punggung bangsa ini, terutama menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 2045. Oh iya. Akhir kata saya Justin Sila pamit undur diri dan saya Farid Kuryawan, sampai ketemu lagi di program Literasi Indonesia. Sampai jumpa.